Assalamualaikum, selamat malam. Jadi beberapa hari ini saya posting tentang penahan per ini kan, penahan per Q1. Jadi kenapa saya buat dari metal? Saya mau mencari akar masalah lah, akar masalah. Kenapa ya kalau Q1 ini habis dipakein per yang tebal itu malah ngedrop powernya kan gitu. Ini kan Q1 nih. Nah, coba lihat tonjolannya kan. Tonjolannya. Jadi, walaupun Q1 ini udah ini udah patah nih pistonnya, cantolannya kan, walaupun dia dikasih ini apa busing itulah supaya posisinya lurus, tapi sebetulnya dia nggak bisa lurus penuh, bos, karena dia ini dia posisi mainnya, dia ininya main, ininya nggak mati gitu loh, nggak mati, nggak macam P377 kan yang mati kan ketika dikokang ya. Memang piston tuh memang nempelnya di spring gate. Ini kan spring gate-nya kan main kan. Nah, jadi walaupun dia dikokang, terkokang, tapi ininya nih yang goyang karena centilan itu. Memang betul sih. Buat apa sih pakai FPS tinggi-tinggi? Memang ada juga yang buat tanpa tanpa yang seperti saya buat, mungkin ada juga yang buat FPS-nya bisa sampai 400 ada. Cuman kan kebanyakan kan ini dia. Walaupun sudah dikokang, pistonnya tetap turun kalau pakai per tebal. Makanya kalau pakai per ringan, per standar kayak 1,3, 1,2 ataupun per standarnya gini, dia bisa lurus karena dia masih nyaman nempel gitu. Masih bisa lah dia nahan itu. Tapi kalau misalnya sudah pakai per di atas 1,4, 1,5 itu kalau dibuat panjang pasti turun. Pasti turun dia. Nah, itu. Jadi saya mau buat pakai ininya metal tuh. Saya udah beli body metal nih, frame metal. Tapi ini saya panjangin. Ini kan untuk saya belajar nih. Makanya saya pakai metal kan supaya bisa fokus dulu. Nanti kalau misalnya ini sudah berhasil baru gimana caranya diaplikasikan ke frame plastik untuk yang versi sederhananya lah supaya kawan-kawan bisa niru. Jadi kalau sudah ininya panjang kan, busingnya pas persisi, busingnya itu busing sama apanya itu persisi, dia nggak turun, nggak begitu turun seperti inilah, seperti ini kan, dia kan bakal turun. Jadi ketika ini dikokang, masih ada kemungkinan dia lurus. Tapi ini masih ada 3 piranti lagi yang mau saya buat. Jadi ini jadi macam ada semacam plat di sini, semacam plat gitu. Baru ini nanti dibolongin nanti, baru di dalam ini ditanam macam di dalam ini nanti ditanam macam inilah spacer untuk alat elektronik itu, rumah baut yang panjang itu. Nah, jadi nanti ketika sudah dipasang di sled, dimasukkan, baru dimasukkan gini murnya, bautnya, baru di apa? Dikasih
baut lah kan sampai dia ngunci, jadi kan dia mati gini. Jadi walaupun mau pakai per tebal apapun, ini dia tetap lurus. Tapi kan saya ngerjakannya dulu satu-satu. Saya nih fokusnya di ini dulu, baru nanti plat seperti pembungkus gitulah. Plat itu dibentuk sampai sini, baru nanti pennya ditambahin, jadi dia pengikatnya di pen, penahan supaya dia nggak naik itu di sini, gitu kan, di baut, baru di atasnya baut. Baut itu supaya ketika nanti per itu tegang turun ke bawah kan dibantu, bukan hanya besi ini aja yang frame ini aja, tapi plat buatan itu yang nanti apanya kedudukan bautnya seperti inilah nanti platnya kan, membungkus ke sini baru sini, tapi diusahakan rapi lah supaya ketika nanti ada baut ini, jadi frame metal ini fungsinya nggak berat kali gitu. Inilah tujuan saya buat ini, karena kan sebetulnya kan kalau sudah paham betul pembuatan chamber di Glock ini, nggak perlu sih sebetulnya pakai per tebal untuk dapatkan 325 itu kan udah biasa sih sebetulnya. Tapi kan terkadang kan ini saya usahakan lah cari solusi gimana kawan-kawan nanti ini bisa nikmati Glock ini sampai 400, walaupun udah ada sih yang buat Glock tuh sampai 400 kan tanpa part metal ada, tapi kan kita kan nggak tahu seperti apa kan. Jadi itu ajalah video malam ini, semoga 3 piranti lagi nanti bisa saya selesaikan, baru kita tengok hasilnya Glock versi buatan saya nanti kan. Assalamualaikum, selamat malam, salam spring.